Iqra, bacalah. Wartaqi, dan naiklah. Warattil, dan tartillah. Kama, sebagaimana. Kunta, Anda. Turattil, mentartilkan. Fid dunya, di dunia. Fa inna, maka sesungguhnya. Akhir manzilatika, derajat Anda terakhir. Inda akhiri ayatin, tergantung pada ayat terakhir. Taqra'uha, yang Anda baca. Berarti semakin banyak baca, semakin tinggi derajat surganya. Allahumma amin. Itu yang pertama. Dan satu-satunya amalan di dunia ini yang masih bisa dikerjakan di surga hanya tartil Quran. Di surga ada sholat? Nggak ada syariah, nggak ada sholat. Ada puasa? Nggak ada. Kulu ashrabu hani'an bima kuntum, ya kan? Kemudian ada sholat duha, ada puasa, ada lagi haji. Ada haji? Nggak ada. Zakat? Nggak ada. Kaya semua, nggak ada yang diberi zakat. Satu-satunya amalan yang masih bisa dikerjakan di surga adalah apa? Tilawah Quran. Mudah-mudahan kita masuk surga semua ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada keunikan Al-Quran ini. Ciri umat Muhammad itu yang paling unik adalah kitabnya ada di dada mereka. Anajiluhum fi sudurihim. Kitabnya ada di dada mereka. Maka tidak ada pendeta di dunia ini yang hafal kitab Injil. Coba carikan di seminari atau di apa ini, Kanisius, ada nggak pendeta hafal kitab Injil? Ada? Ada nggak? Nggak ada itu. Yahudi ada nggak yang hafal kitab Taurat? Ada nggak? Hanya umat Islam ini yang hafal Quran. Unik bin unik, aneh sekali. Anak kecil hafal Quran, anak SD hafal Quran, SMP hafal Quran, SMA, kuliah, mbah-mbah tua hafal Quran. Dan yang tua hafal Quran tidak pernah pikun. Anehnya itu. Unik ya? Sangat aneh. Maka kamu dimasukkan ke cekian ini luar biasa. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Jadikan kami ahlul Quran. Keluargamu ya Allah. Allahumma amin. Itu yang pertama. Saya ingin membaca ayat Al-Quran, sedikit menjelaskan surat Yunus ayat 57. Tapi ada keunikan juga Al-Quran ini. Kalau saya baca begini ya, contoh, ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian tamunya pulang. Masih ingat nggak saya di mana berhentinya? Lupa apa ingat? Lupa. Itu artinya Al-Quran tidak bisa diduakan, nggak boleh diduakan, harus fokus. Berhenti dulu, maaf Quran, saya izin ya, saya kasih tanda ada tamu. Ini sopan. Ingat nggak nanti? Ingat, pamit, karena pamit kan? Begitu juga kamu nelpon, ngobrol dengan saya, Ustadz, habis itu dapat telepon, langsung nelpon, sopan nggak? Lagi ngobrol dengan Al-Quran, bicara dengan Al-Quran. Orang yang bicara Al-Quran itu lagi bicara dengan Tuhan. Siapa yang ingin dialog dengan Allah, perbanyaklah membaca. Ini Allah berfirman, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idah, nasihat dari Tuhanmu, wa syifa'ul lima fis sudur, dia obat di dalam hati, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatan, dan kasih sayang, rahmat, lil mu'minin, buat orang mukmin. Ayat berikutnya yang paling menyenangkan kita, ayat 58. Qul, katakan, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmati, dan rahmat Allah, yaitu Al-Quran. Dengan anugerah Allah dan rahmat Allah dan dengan Al-Quran lah itu, wa bidzalika falyafrahu, kita harus bahagia dengan Al-Quran.
bukan dengan harta. Bahagia itu kalau kamu dapat istri, calon istri, satu hafal Quran tapi nggak patek cantik, satu calonnya cantik tapi nggak hafal Quran, pilih mana? Yang cantik suruh ngapalin Quran, betul nggak? Allahu Akbar. Saya doakan istrinya cantik-cantik dan hafal Quran. Yang kencang. Semoga istrinya cantik dan hafal Quran. Subhanallah. Itu yang pertama. Kita bahagia dengan Al-Quran. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran itu yang kau baca lebih mulia, lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Pilih mana? Hafal Quran atau jadi orang terkaya di dunia? Hafal Quran dan orang terkaya. Kan dua-duanya, saya bilang dua, bukan atau saya bilang. Tidak. Semoga kalian ini jadi orang kaya semua. Amin. Plus hafal Quran. Amin. Mendirikan pesantren tahfidz Quran. Amin. Bisa nyetak mushaf Al-Quran. Membagi Al-Quran. Allahumma. Itu ayat pertama saya baca. Ingat-ingat ya, surat Yunus ayat 57-58. Sip. Saya bacakan lagi surat Al-Hijr ayat 10. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, ayat 9. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami menjaga Al-Quran. Ingat tuh, kami berarti itu ada peran makhluk Allah dilibatkan. Anda hafal Quran nggak? Makanya dia wa inna lahu lahafidun, maka Allah menjaga Al-Quran, di antaranya banyak